Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada. Pada podcast kali ini kita akan berbicara banyak tentang perempuan, di mana isu-isu tentang perempuan juga berjalan beriringan dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini bintang tamu kita sebagai pembicara adalah perempuan yang istimewa, orang yang istimewa. Beliau gelar doktor, juga menyelesaikan secara sempurna mulai dari S1, S2, S3. Ibu Dr. Ros Ramadana Nasution, MSI. Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah mau berhadir dan berbagi ilmu kepada seluruh penikmat YouTube channel podcastnya GMPI Sumut. Bu, kita begitu tertarik membahas tentang isu-isu keperempuanan karena yang kami pahami bahwasanya negara kita terus bergerak dan terus mengakomodir tentang perempuan, terus memperhatikan hak-hak, hal-hal yang berbau keperempuanan. Nah, dalam perjalanannya, Bu, apa sih yang memicu sebenarnya kenapa banyak perempuan hari ini menuntut agar disetarakan dengan laki-laki? Kira-kira begitu, Bu. Dari pertanyaan di awal kira-kira. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih juga ya atas undangan GMPI dan mempercayakan saya untuk hadir di sini ya untuk mengisi channelnya GMPI. Ya, memang kalau berbicara tentang perempuan itu menjadi isu yang sangat seksi ya, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kenapa, pertanyaan adik tadi, kenapa sih perempuan itu ingin disetarakan dengan laki-laki gitu? Sebenarnya pada dasarnya ada sebuah ketimpangan peran sebenarnya, itu saja. Artinya ingin setara dalam konteks pembagian peran. Nah, itu yang ingin terus disuarakan karena pada dasarnya kita masih terpola dan terikat kepada budaya patriarki ya. Nah, dimana di Indonesia sendiri masih menganut paham ini seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu sendiri juga bukan original, berasal dari budaya kita sesungguhnya. Iya. Nah, itu juga adopsi dari Barat gitu. Nah, kalau bicara tentang sejarah, gimana dulu ketika masa kolonial gitu ya, kedatangan mereka gubernur yang memimpin itu sangat melarang istrinya untuk bekerja di pablik. Nah, sebenarnya hal-hal demikian yang akhirnya menjadi sebuah akar permasalahan gitu. Nah, jadi budaya patriarki yang sangat mengikat, artinya perempuan itu diposisikan menjadi kelompok yang subordinat. Artinya di ruang-ruang publik dia kurang diberikan peran-peran yang strategis gitu. Nah, padahal sesungguhnya hal ini tidak sejalan dengan konsep-konsep emansipasi perempuan pada masa dulu gitu ya. Nah, seperti apa perempuan itu berjuang. Jadi posisi subordinat, posisi kalau dalam istilah saya itu karena lebih banyak merujuk ke konsep ketertindasan perempuan, itu konsepnya Antonio Gramsci dari Italia ya, yang kemudian dipopulerkan oleh Gayatri Spivak dari India. Itu ada konteks subaltern, malah bukan subordinat. Dia ada bentuk ketertindasan perempuan di dalam konteks politik dan lain-lain begitu. Kalau yang saya pahami kan, Bu, memang gerakan-gerakan perempuan ini
muncul dari Eropa khususnya, karena Eropa Amerika lah pada prinsipnya, karena pada khususnya karena budaya-budaya patriarki ini, walaupun sebenarnya Eropa dan Amerika itu juga pernah dalam kondisi kegelapan lah, dalam artian benar-benar ada yang perempuan itu dianggap sebagai biang sial, penyihir dan lain-lain sebagainya, bahwasanya perempuan itu tidak mampu berbicara dengan lugas layaknya laki-laki. Namun kan di Indonesia sendiri, khususnya kita yang tergabung di wilayah Asia, yang memang Asia ini kan budaya patriarkinya munculnya istilah baru, bukan baru sih sebenarnya, ada namanya emansipasi wanita, emansipasi perempuan, kemudian kesetaraan gender, ya kan. Dari segi pengertian sebenarnya apa ya Bu yang dimaksud dengan pasti emansipasi itu, maksudnya batasan-batasannya atau rulesnya atau secara pengertian sebenarnya apa yang dimaui oleh perempuan ini sebenarnya? Iya, baik. Kalau konsep ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya konteksnya, tapi hanya mungkin latar belakang istilah itu sendiri yang menjadikannya dia berbeda. Kalau emansipasi itu kan memang lebih kepada konsep kesetaraan, tapi lebih pada masa itu Raden Ajeng Kartini lebih memperjuangkan untuk hak-hak memperoleh kesetaraan dalam bidang pendidikan, seperti itu. Namun kalau kesetaraan gender atau yang kita kenal dengan gender equality, ini kan muncul karena adanya gerakan-gerakan kaum feminis yang kita kenal dengan gerakan feminisme itu. Feminisme ya. Nah, gerakan feminisme ini juga bergelombang gitu kan. Nah, dalam konteks di awal hak-haknya sebenarnya untuk memperjuangkan nasib perempuan dalam konteks dunia kerja, misalnya di pabrik sebagai buruh dan lain-lain. Namun akhirnya perjuangan itu lebih kepada konteks untuk perjuangan dalam hak-hak di politik gitu kan. Nah, bahkan hak-hak untuk memperjuangkan adanya mungkinnya kebebasan untuk perempuan itu lebih berekspresi gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau konteks ini sudah sangat lama sebenarnya ya, lahirnya itu kalau di Barat itu juga sudah pada abad ke-18 kalau gerakan-gerakan feminis untuk memperjuangkan kesetaraan itu seperti itu. Dan banyak aktivisnya laki-laki juga feminisme ini kalau di apa ya? Artinya gerakan feminisme ini tidak melulu perempuan yang menjadi, laki-laki juga banyak yang terlibat di dalam begitu. Ya walaupun masih di seputaran konteks ya aktivis-aktivis hak asasi manusia juga misalnya begitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya ada yang perlu kita luruskan gitu ya. Kalau selama ini orang beranggapan feminis itu hanya lebih melekat pada kaum perempuan, tapi sebenarnya ada laki-laki feminis gitu ya. Jadi beda feminis, beda feminisme kan. Nah, laki-laki feminis itu yang sebenarnya harus hadir mendampingi perempuan. Nah, selama ini konsep laki-laki feminis kan dianggap laki-laki yang cenderung secara fisikly tidak seperti laki-laki yang macho gitu ya. Tapi sebenarnya perspektif itu keliru. Jadi kalau berbicara tentang laki-laki feminis, justru ini laki-laki yang sangat berwibawa, yang sangat adil, yang sangat jujur, yang sangat peduli, yang sangat punya hati yang luar biasa. Itu sebenarnya ciri-ciri laki-laki feminis gitu. Jadi artinya kalau seseorang itu berani ikut berjuang untuk memperjuangkan nasib perempuan dalam konteks kesetaraan tadi, ya pembagian peran-peran dalam berbagai domain, dia sebenarnya adalah laki-laki feminis. Nah itu. Tapi selama ini konstruksi cara berpikir orang-orang yang kurang memahami dianggap laki-laki feminis adalah laki-laki yang
justru tidak punya kegagahan secara fisik, dan misalnya dalam konteks saat ini dianggap dia seperti perempuan lah dan lain-lain. Itu sih sebenarnya. Jadi memang harus banyak berliterasi kalau ingin kita bisa menyetarakan yang selama ini ingin diperjuangkan itu. Sebenarnya di situ sederhana gitu. Jadi kan Bu, kalau saya sebagai laki-laki terkadang pemahaman sederhana ya, bingung perempuan ini maunya apa sih sebenarnya, mohon maafnya kan Bu, ya duduk di rumah tenang, laki-laki kerja banting tulang, apa ya layaknya budaya patriarki yang begitu melekat kan begitu ya Bu ininya. Namun kenapa ya perempuan ini kok banyak permintaannya misalnya, dan memang hari ini menurut saya baik secara politik hari ini pun negara cukup kewalahan juga. Contoh misalnya kewalahan dalam artian pada akhirnya mencoba memenuhi tuntutan-tuntutan. Contoh misalnya beberapa partai politik dalam setiap pencalekan itu harus terwakili paling tidak 20% kandidat-kandidat yang diwakili oleh perempuan. Kalau tidak bisa mendaftarkan caleg-calegnya. Nah, misalnya begitu. Nah, ini sebenarnya Bu, memang tertindas itukah perempuan, atau merasa termarginalkan sekalikah, merasa tersakiti sekalikah? Kenapa kok semua apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan sebagai perempuan kenapa harus laki-laki yang mewakilkan? Kira-kira ini gimana Bu konteks ini, kondisi yang begini? Oke, sebenarnya yang ingin diperjuangkan itu kan tidak hanya kesetaraan, tapi juga keadilan, ya kan? Nah, keadilan artinya kita tuh yang membedakan laki-laki dengan perempuan dalam konteks secara biologis, dan mungkin dalam konteks pemahaman yang sudah dari dahulunya kan hanya kodrat itu. Untuk selebihnya ini kan adalah bagian dari konstruksi sosial yang membedakan. Nah, artinya kita itu bukan, perempuan itu dianggap pekerja domestik area. Nah, padahal juga sampai saat ini harus ada pemahaman itu tadi, makanya kajian-kajian gender itu selalu mengutamakan perempuan justru di rumah itu juga perempuan yang bekerja loh, bukan perempuan yang tidak bekerja. Nah, selama ini kan masalahnya di situ, konstruksi cara berpikirnya dianggap kalau sudah ibu rumah tangga maka dia bukan sebagai pekerja, tapi dia sebagai ibu rumah tangga yang seyogianya melayani keluarga, itu yang juga keliru. Nah, jadi kalau kita hanya dibedakan oleh kodrat, berarti semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki juga gitu. Jadi sebenarnya dia tidak berbicara, gerakan ini tidak fokus kepada kalau di obrolan sederhana itu kan, ya udah, jadi perempuan mau jadi kuli bangunan misalnya kan begitu Bu, mau jadi yang berat-berat misalnya driver truk misalnya, dan lain-lain begitu. Jadi ada nggak Bu skema itu, misalnya segala sesuatu pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki, kita juga perempuan bisa termasuk nggak itu dalam konstruksi perjuangannya Bu? Nah, jadi sebenarnya kan life is choice ya, hidup adalah pilihan. Artinya perempuan tuh juga nggak boleh ada pembatasan gitu. Yang selama ini kan tadi itu ya, kembali kepada konstruksi. Kenapa sih pekerjaan yang berat itu dianggap hanya bagian dari pekerjaan laki-laki gitu? Seolah-olah laki-laki menjadi kelompok yang sangat berkuasa betul gitu. Itu kan
kalau cara berpikirnya secara physically ya gitu. Sesungguhnya coba dibayangkan juga gimana rutinitas yang dialami seorang perempuan ketika dia bekerja dari pagi sampai malam hari yang tiada henti gitu ya. Apakah juga laki-laki bisa melakukan itu gitu. Jadi persoalannya di situ saja. Jadi kalau ada saat ini perempuan yang bekerja di publik walaupun itu misalnya sebagai pekerja bangunan, tukang kuli, ya kan, supir truk, ya itu sebenarnya bukan wilayah private-nya laki-laki, ya bisa saja dikerjakan oleh perempuan. Nah, selama ini kan yang konstruksi yang dibangun itu seolah-olah menjadi sebuah pekerjaan yang negatif kan. Jadi menurut dari segi perjuangan misalnya, hal-hal yang berbau sosial, khususnya pekerjaan itu tidak boleh ada kelas-kelasnya. Iya, setuju. Misalnya Bu, ini ada kan yang sudah nyaris terwarnai, misalnya kalau perawat itu maunya perempuan, laki-laki nggak boleh masuk. Kalau misalnya pekerja sipil, teknik sipil misalnya atau teknik bangunan, maunya harus laki-laki, perempuan nggak boleh. Artinya sekat-sekat itu harusnya tidak ada ya Bu ya? Benar. Kalau dalam konteks perjuangan perempuan itu ya konsep kesetaraan dan keadilan itu kita tidak ada batasan dalam hal itu yang mengkonstruksikan perempuan itu menjadi subordinat. Namun Bu, terkadang kalau misalnya kan ada hal-hal yang secara fisik ya, secara fisik yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya seperti melahirkan, kan nggak bisa Bu laki-laki misalnya menyusui dan lain-lain. Kemudian menstruasi, mohon maafnya. Nah itu kan tidak bisa disamakan nih Bu. Nah itu termasuk ranah yang diperjuangkan atau memang persoalan fisik yang itu di luar dari hal-hal yang diperjuangkan oleh katakanlah aktivis-aktivis perempuan atau feminisme dan lain sebagainya ini Bu. Oke, ya jadi kan gerakan-gerakan feminis ini kan memang untuk persoalan kesetaraan dan keadilan ya dalam konteks politik ya dan ranah-ranah publik lainnya, bukan untuk kalau kodrat tadi kita sudah selesai. Kodrati gitu. Kodrat sudah selesai. Ya kodrat laki-laki dan kodrat perempuan itu sudah memang sudah dari lahiriahnya seperti itu. Jadi bukan bagian dari itu yang kita persoalkan. Tapi bagian ketika kita melihat adanya kesenjangan, adanya ketidakadilan. Nah, misalnya kalau di Indonesia dalam ranah-ranah tertentu seperti tadi ya, harus pekerjaan ini buat laki-laki, pekerjaan ini buat perempuan. Nah itu yang kita dorong untuk melihat bahwa hal ini bisa loh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Itu sih deh intinya. Itu ininya konteksnya. Nah kemudian ada satu isu nih Bu yang bukan isu lah ya, mungkin termasuk kategori faktual lah. Perempuan itu seringkali menjadi objek kekerasan laki-laki. Bagaimana Ibu memandang ini? Secara ya. Ya. Jadi memang saat ini kebetulan saya juga salah satu orang yang berjuang untuk supaya bersama teman-teman kita itu ada namanya Women March ya untuk Sumatera Utara untuk mendorong Women March. Iya, Sumatera Utara itu memang kita berjuang untuk kemarin itu mendorong agar RUU itu ya menjadi undang-undang. RUU yang RPKS yang ini. Iya, itu juga salah satu perjuangan kita ya, termasuk kami dari kelompok-kelompok akademisi. Kenapa? Karena memang itu tadi masalah objek gitu ya, objek sebagai objek kekerasan, salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual, nah pelecehan seksual dan lain-lain. Nah
Nah itu tadi, makanya persoalannya adalah di mindset saja gitu. Kalau laki-laki memandang bahwa perempuan itu adalah bagian dari objektifikasi seksual, maka dorongan pikirannya selalu berpikir ke arah itu gitu. Tapi coba kalau dia berpikirnya secara laki-laki feminis, bahwa ini perempuan yang memang punya kesetaraan, punya apa namanya, keinginan-keinginan yang ingin disamakan, dan sebenarnya bukan kelompok-kelompok yang lemah. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, mungkin saja apa ya, bentuk-bentuk kekerasan seksual, ya kan, pelecehan seksual dan lain-lain itu bisa terhindari. Jadi kembali lagi kepada cara berpikir saja sih, Dik, gitu ya. Nah, kalau laki-laki sudah menganggap perempuan itu adalah objek kekerasan yang bisa apa ya, diperlakukan seperti itu, ya memang sulit kita untuk melepaskan diri gitu. Jadi memang sih Bu, dari budaya-budaya yang kita pelajari, contoh misalnya perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti ngurus anak, ngurus suami, kembali ke dapur juga, atau istilahnya dengan apa namanya, sumur, dapur, kasur, kemudian hal-hal yang seperti itu memang walaupun ya Bu ya, kalau kita kaji ke jauh sejarah di belakang, cukup banyak perempuan-perempuan superpower. Misalnya Cleopatra misalnya, ya kan, yang benar-benar strength sebagai perempuan. Di Indonesia juga kita kenal ada ya R.A. Kartini, kemudian ada Cut Nyak-Din, Cut Mutia, cukup banyak tokoh-tokoh perempuan yang sebenarnya cukup mampu, bahkan sangat mampu menggantikan peran-peran yang kesannya dalam tanda kutip harusnya laki-laki nih yang di sini. Bahkan juga walaupun dalam data misalnya dari seluruh dunia ini paling hanya ada sekitar 15-20% pemimpin yang diwakili oleh perempuan. Itu juga menjadi data-data yang selalu disajikan oleh dalam diskursus keperempuanan misalnya. Namun hari ini saya pikir masih cukup membebani nggak Bu, apa namanya, mitos-mitos atau apa ungkapan-ungkapan orang tua kita dulu agar membatasi ruang gerak perempuan. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah apa namanya, bekerja gajinya sekian-sekian, cukup membantu suami dari belakang, mengurus anak, mengurus rumah. Sekarang sudah cukup mampu bergeser nggak pandangan-pandangan yang seperti itu di Indonesia sendiri ya Bu, menurut pandangan Ibu? Iya, ya kebetulan memang riset saya konsen ke situ ya, apalagi disertasi saya juga membicarakan tentang perempuan kawin anom ya, yang tertindas. Kawin anom itu dalam istilah orang Banjar kawin muda. Nah, seperti itu. Jadi risetnya itu menghantarkan saya lah untuk untuk terus berjuang supaya perempuan lebih peka terhadap keterbukaan pendidikan salah satunya. Bahkan kabarnya hari ini undang-undang pernikahan mau digeser ya Bu, harusnya 16 tahun. Udah bergeser ya? Sudah. Kemarin 16 tahun ya? Iya. Sekarang sudah ke 19. Iya Ibu, ya lanjut Bu. Perkawinan tahun 74 iya. Itu juga petisi yang kita lakukan ya dalam teman-teman sesama akademisi dan aktivis. Ya, jadi kalau itu kan sebenarnya bukan falsafah yang selama ini keliru juga dianggap. Itu kan istilahnya seperti pameo aja gitu ya, dalam konteks budaya seperti pameo. Nah, kalau orang-orang Melayu, Banjar, Jawa itu punya pameo masing-masing untuk mengkerdilkan perempuan gitu. Nah, tapi sesungguhnya itulah yang saat ini harus benar-benar kita ubah. Nah, kalau ditanya saat ini berdasarkan data, memang sudah cukup bergerak maju lah ya, artinya tidak begitu signifikan lah
tentang perempuan yang masih pendidikannya sangat rendah. Tapi tidak dipungkiri kalau untuk daerah-daerah pesisir gitu-gitu ya, itu masih rentan persebarannya ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah perkotaan itu sudah kita lihatlah pendidikan itu sudah jauh lebih baik untuk perempuan. Tapi kalau untuk di penelitian saya beberapa tahun ini, kalau untuk di daerah pesisir ini masih diperkirakan 20-30% masih perempuan masih belum bersekolah sih sampai jenjang tingkat sekolah menengah atas gitu. Nah itu, dan sebenarnya ini sudah, itu tadi lah yang mau kita coba perjuangkan tadi, 20-30% yang ada di daerah-daerah ini, supaya mereka bisa menjadi perempuan mandiri. Karena memang karena kedepannya juga dalam program-program pengembangan Sustainable Development Goals untuk menyongsong era 2045, ya perempuan itu harus dimandirikan. Artinya di rumah pun dia harus bisa menghasilkan begitu. Artinya kalaupun tidak berpendidikan secara jenjang strata, ya kan, minimal di rumah-rumah dia produktif. Karena ini salah satu upaya untuk mendorong Indonesia yang berkelanjutan itu dengan program 17 tadi ya, kesetaraan gender dan pendidikan, kesehatan, dan menunjang program-program itu gitu. Sekarang ini juga sedang digodok tentang undang-undang asisten rumah tangga. Walaupun mungkin belum disahkan ya Bu, sedang diproses nih undang-undang tentang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga atau IRT atau IRT ibu rumah tangga ya, tentang begitu kompleks sehingga hampir di setiap sudut aktivitas atau pekerjaan. Mungkin ya kalau asisten rumah tangga ini memang cukup banyak dinominasi oleh perempuan. Nah, sekarang ini negara kita sedang membahas undang-undang tentang itu, cuman hasilnya bagaimana nanti nggak tahu. Apakah sudah bakal disahkan di tahun ini juga. Apa yang ingin dicapai sebenarnya Bu dari undang-undang yang sedang dibahas ini terkait asisten rumah tangga ini? Ya, kalau memang ini juga menjadi bahasan kita ya dalam bersama teman-teman gitu. Ya memang miris sekali kalau misalnya itu tadi seperti pemahaman orang tentang seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ini dianggap kelas yang tetap mensubordinatkan perempuan ya. Padahal dianggap juga bahwa kalau yang tugas-tugas rumah tangga itu ya memang sudah miliknya perempuan, kan gitu persoalannya. Padahal tidak juga gitu kan. Ya sebenarnya kalau dalam konteks gender ya semuanya bisa dikerjakan. Laki-laki juga harus pandai memasak gitu kan. Iya. Itu bukan hal yang kodrati ya Bu ya? Iya. Bukan kodrat ya. Jadi dalam berbagai etnis itu masih saja terkonstruksi kan budaya yang seperti itu yang sama sekali kalau kita katakan bahwa ini nih yang harus mindset seperti kalau istilah antropologinya apa itu ya, kesepakatan sosial kalau saya nggak salah ya Bu. Jadi hal-hal yang ya kayak memasak itu ya, siapa yang mau masak, mau perempuan atau laki-laki, itu kesepakatan sosial saja. Itu bukan kodrati bahwasanya yang memasak harus perempuan atau begitu juga sebaliknya ya Bu ya. Itu padahal ya di ruang-ruang media sendiri pun sudah kita lihat kan gimana yang jadi set terkenal itu juga laki-laki. Tapi kenapa mindsetnya selalu terpola kalau sudah menikah ya sudah domestik gitu kan. Itu ya persoalan. Jadi ada satu penelitian saat ini yang dilakukan oleh mahasiswa S2 saya tentang istilah yang melekat pada pekerja ibu rumah tangga ya, yang asisten rumah tangga yang
dilabelkan sebagai bidan gitu kan, bibi Medan. Bibi Medan ternyata dianggap sebagai pembantu rumah tangga yang ya sudah tahu kalau dia bibi Medan itu adalah PRT gitu. Jadi sudah ada muncul istilah-istilah seperti itu. Nah ini kan sebenarnya perlu pemahaman ya, makanya dalam undang-undang ini perlu di apalagi ya betul-betul dirumuskan kembali sebaik-baiknya untuk mengakomodir juga perempuan-perempuan yang bekerja di ranah itu gitu. Jadi itu sebenarnya esensinya juga. Nah, ini saya mau bertanya begini, Bu. Ada nggak tabrakan pemahaman sejauh kajian Ibu antara gerakan yang sedang dibangun perempuan ini terkait ide-ide, target, dan tujuan ini bertabrakan dengan norma-norma keagamaan? Atau memang hanya menurut Ibu hanya sekedar itu hanya disengaja ditabrak-tabrakkan? Kalau pada prinsipnya sebenarnya tidak ada yang bertentangan sama sekali. Kalau dalam kajian Ibu seperti apa? Jadi mohon maaf, memang kalau ke ranah agama saya tidak berani menyinggung. Iya. Karena memang mungkin nanti pemahamannya menjadi menjadi salah tafsir gitu. Nah tapi dalam kalau menurut saya sendiri yang memang juga setidaknya sudah pernah diajarkan agama dari sejak kecil gitu ya, dalam ajaran agama Islam juga saya merasa tidak pernah ada pendiskriminasian gitu ya untuk wilayah-wilayah yang strategis itu bagi perempuan. Tapi untuk jadi imam itu memang sudah benar lah laki-laki menjadi seorang imam. Kodratil itu ya, Bu. Ya, itu mungkin sudah diatur dalam ajaran-ajaran kita. Tapi kalau yang tadi itu loh, pembagian itu kan sebenarnya kami juga tidak pernah mungkin saya tidak tahu ya untuk itu, karena memang ketika saya menikah pun dalam sihat taklik yang saya tahu itu hal-hal yang sedemikian untuk mengatakan bahwa perempuan itu bekerja, nyuci, memasak itu nggak ada. Apa kewajiban istri dan apa kewajiban suami sudah ada di dalam sihat taklik itu, dan itu tidak dijabarkan sedetail yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Nah itu sebenarnya artinya agama juga tidak tidak membatasi ruang gerak perempuan. Kenapa saya mengarahkan ke arah situ? Sesungguhnya, Bu, kalau dia di diskusi-diskusi ya di formal pun pasti ada lah, diskusi-diskusi non formal misalnya sambil ngopi nyantai apa begitu. Kan masyarakat kita ini kan sangat bahaya kalau kita bilang masyarakat kita ini bukan masyarakat yang beragama. Artinya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beragama dan banyak dasar-dasar pengetahuan dia pertama itu adalah dasar-dasar pengetahuan keagamaan. Jadi ini sering dibentur-benturkan misalnya terkait dengan keperempuanan atau bahkan hak asasi manusia. Ini sering menjadi diskusi yang panas nih. Oh, berdasarkan agama ini nggak boleh begitu. Padahal sebenarnya di kajian aktivis perempuan itu sudah melangkah ke arah isu-isu yang begini. Nggak boleh kita misalnya nih dalam memilih pemimpin, kita nggak boleh dipimpin laki-laki. Ada dalilnya seperti A, B, C, D. Kemudian sementara gerakan perempuan ini ya boleh saja perempuan jadi pemimpin. Nah, makanya terkadang ya mungkin pemahaman awam ya, Bu, pemahaman awam kita kadang-kadang berpikir ini memang sengaja dibentur-benturkan atau seperti apa yang terjadi. Dan menurut kajian Ibu, hal ini pastinya kalau menurut saya secara pribadi ada pemahaman yang keagamaan yang mungkin cukup menjadi benturan atau menghalangi tentang gerakan-gerakan yang sedang dibangun oleh perempuan ini. Ya, nah kalau melihatnya dalam perspektif agama, saya tetap tetap percaya bahwa tidak ada agama satupun yang
mengkotak-kotak laki-laki dengan perempuan seperti itu. Tapi pada realitasnya sebenarnya ini bergerak dari cara pandang terpola ya pada masa dulu yang belum bisa membuka diri saja, membuka open minded ya terhadap realitas gitu. Kalau perempuan masa kini itu kan bukan seperti perempuan masa lalu yang bisa artinya dikekang seperti itu kan. Sekarang ini kan keterbukaan luas, apalagi teknologi juga sudah semakin canggih. Jadi artinya tidak ada persoalan dalam gerakan-gerakan feminis ini, tidak ada hubungannya untuk menentang persoalan-persoalan yang sudah diajarkan dalam ajaran-ajaran agama tertentu. Persoalannya itu adalah gerakan ini pure murni untuk menyelaraskan ya perempuan dengan laki-laki itu dalam konteks peran, itu saja sebenarnya. Nah ini kan masalah, ini kan digiring-giring saja sebenarnya untuk memanaskan situasi dan mencoba menghegemoni gitu ya. Kalau meminjam istilah Antonio Gramsci itu menghegemoni gitu. Artinya supaya isu-isu ini terus dilancarkan bahwa perempuan itu memang sudah seperti kodratnya lah, yang dia tidak bisa jadi pemimpin dan lain-lain, itu seperti itu, padahal kan tidak, esensinya tidak seperti itu kan. Ya, bahkan ada aktivis feminis dari Amerika itu, saya lupa namanya, dia cukup banyak buat buku, malah tidak ada satupun bukunya yang menyerang laki-laki, malah dia malah menganggap dalam konteks ini sebenarnya perempuan yang tidak sadar. Perempuan itu sangat senang dijadikan objek, apalagi hal-hal yang berbau kecantikan. Memang waktu mendengar penjabarannya, ya hari ini kalau kita perhatikan iklan mobil balap saja perempuan, Bu. Iklan apa namanya yang ditampilkan di depan, iklan misalnya gym atau alat-alat olahragaan yang dalam tanda kutip kelaki-lakian, malah bukan laki-laki yang ini, malah perempuan yang menjadi daya tarik di situ. Artinya perempuan ini menurut dia sebenarnya yang melemahkan perempuan itu ya sebenarnya bukan pada laki-lakinya juga. Perempuan ini juga banyak yang tidak sadar sebenarnya bahwasanya dia sedang dieksploitasi sedemikian rupa tanpa diberikan upah, katakanlah upah yang sama dengan laki-laki. Di beberapa, kalau di dunia perburuhan misalnya, ada laki-laki yang bekerja 8 jam dibayar sekian, perempuan bekerja sekian jam, lebih dari 8 jam, dibayarnya sama dengan yang laki-laki. Itu juga tidak termasuk yang Ibu bilang tadi, ini juga tidak adil nih yang begini. Bu, kemudian saya tadi dari segi keagamaan sudah dicoba Ibu paparkan. Nah, ini ke depan kira-kira Bu, dalam konteks berbangsa dan bernegara, juga dalam konteks sosiologi, antropologi masyarakat kita, apa poin-poin yang sedang digodok untuk diperjuangkan terkait hak-hak perempuan? Oke, sebenarnya itu tadi kita mengalami keterlambatan gitu ya, dia keterlambatan dalam arti kalau makanya kadang-kadang seolah-olah kita berkiblat ke barat, tapi sebenarnya upaya untuk memajukan perempuan itu menjadi salah satu program pembangunan yang berkelanjutan gitu loh. Intinya kita harus sudah paham bahwa gerakan-gerakan kesetaraan ini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Nah, persoalan kita justru menghadapi ke depannya gitu kan. Apa hal yang perlu kita lihat bahwa ke depannya negara kita ini kalau tidak mengantisipasi sejak dini, ada hal-hal yang kita khawatirkan, walaupun mungkin ya itu semuanya kehendak juga ya oleh Allah misalnya, Tuhan. Tapi setidaknya kita bisa memprediksi ke depannya kalau situasinya masih seperti ini ya, kita akan mengalami krisis gitu ya.
ada banyak hal ke depannya yang perlu kita lihat ya, termasuk krisis pangan ya, krisis iklim gitu ya, dan lain-lain. Ini yang sebenarnya harus kita khawatirkan. Makanya saat ini point of view-nya adalah perempuan itu harus terus bergerak. Nah, gerakannya tidak lagi sebenarnya harus menuntut bergerak dalam artian produktif atau apa, Bu? Tentu, maksudnya tidak hanya gerakan-gerakan kesetaraan saja yang harusnya saat ini diperjuangkan, tapi seperti misalnya gerakan-gerakan cinta terhadap lingkungan, yaitu makanya ada gerakan ekofeminisme. Nah itu, jadi sudah tidak lagi kita berbicara tentang konteks gerakan-gerakan kesetaraan, harusnya itu sudah selesai. Nah, harusnya kita berani nih untuk mengubah cara pandang kita. Kedepannya banyak hal yang masih bermasalah dalam konteks ini. Jadi perempuan itu sekarang ini harusnya sudah punya gerakan-gerakan cinta lingkungan. Misalnya di rumah ya, walaupun dia sebagai ibu rumah tangga memasak, dia harus peduli dengan lingkungan sekitar, jaga misalnya bisa menanam gitu ya. Nah, jadi artinya harus tetap produktif. Nah, kalau ini tidak kita terus kampanyekan, siapa yang menjaga alam kita ini? Karena salah satu faktor utamanya yang di rumah itu kan sekarang kebanyakan yang domestik itu adalah perempuan. Jadi bermula dari rumah sebenarnya gerakan itu, deh. Nah, kalau saya cenderung tidak lagi sebenarnya harus membicarakan kesetaraan dalam bidang pekerjaan di publik ya, tapi justru penyelamatan. Tapi Bu, ini saya baru terpikir nih. Kenapa saya tadi spesifikkan bahwasanya perempuan itu harus juga dituntut produktif? Ya, terkait produktif ini mungkin ada hal-hal yang sifatnya materi, ada juga mungkin seperti yang lingkungan yang Ibu bilang tadi mungkin sifatnya non materi. Karena kalau saya membayangkan begini, tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana akan terjadi ledakan angka usia produktif dan Indonesia menjadi salah satu yang akan cukup melahirkan banyak sekali angka usia produktif. Dan sekarang ini khususnya kita di Indonesia, jumlah perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Nah, jika pemahaman-pemahaman yang lalu itu masih terus kita pelihara, yang ada pemahaman bahwasanya perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, jika itu masih terus berlanjut sampai sekarang, secara ekonomi ke depan akan banyak sekali angka usia produktif yang perempuan yang tidak akan produktif, sehingga akan berdampak kepada perekonomian secara global, khususnya di Indonesia pada khususnya begitu. Kalau misalnya pemahaman lama itu kolot dalam tanda kutip masih kita pelihara, artinya mengkampanyekan perempuan harus produktif ini, namun kadang-kadang laki-laki juga nggak siap, Bu. Gimana itu, Bu? Ini memang problem besar. Iya. Problem. Jadi makanya kalau kita sedikit singgung ke ilmu saya ya, tentang antropologi feminis. Nah, bicara tentang antropologi feminis atau ada yang mengatakan antropologi perempuan gitu ya. Nah, memang konteksnya dulu itu gerakan itu kan bicara untuk for woman gitu ya, untuk for woman. Sekarang sebenarnya gerakannya itu sudah mengarah kepada about woman. Jadi artinya tidak hanya bicara untuk perempuan loh, tapi perempuan itu berguna untuk apa? Nah, gitu dia. Jadi artinya laki-laki juga dibicarakan dalam konteks itu gitu. Untuk apa? Untuk mendukung perempuan. Nah, jadi paradigma lama ini memang harus kita coba bungkus lah ya. Artinya dibungkus supaya perubahan itu cepat gitu. Karena memang kalau kita tidak berani untuk memulai perubahan, itu memang sulit untuk melangkah ke depannya gitu.
Nah kalau kita bandingkan Jepang, Jepang itu memang sangat patriarki sekali ya. Oh, iya. Walaupun dia negara maju. Oh, iya. Ya, di Jepang itu sangat sulit untuk bicara tentang gender equality ya, iya. setara gender. Justru Jepang sulit gitu. Makanya dalam konteks tertentu ya Jepang itu memang lebih senang juga melihat perempuan berada pada domestik kalau kita lihat ya. Nah, tapi kenapa mereka bisa berkembang ya kan? Nah saat ini mereka memang lebih cenderung ya berkutat dengan teknologi gitu. Nah kalau di kita bedanya kan di situ tuh. Jadi seolah-olah kalau sudah perempuan jauh lebih menguasai teknologi ya kan dan lain-lain, ini bisa membahayakan bagi eksistensi laki-laki ya. Misalnya ya laki-laki cenderung itu tadi bisa 2, 3, 4. Iya. Konteks itu. Jadi ada proteksi terhadap keterbukaan itu, apalagi perempuan yang sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya merasa ya udah nggak ada lagi harusnya sekat-sekat seperti itu. Laki-laki harus memberi ruang kepada perempuan untuk lebih dekat terhadap dunia yang seperti itu deh gitu. Iya. Oke, Bu, di ujung diskusi kita, saya ingin sekali mendengar pemaparan singkat Ibu, harapan-harapan ya terkait apa saja, boleh pendidikan, negara, perempuan, 1-2 menit, semacam apalah orasi ilmiah. Saya ingin mendengarkan mimpi-mimpi Ibu, cita-cita Ibu terkait perbaikan dalam segala hal yang Ibu sedang coba perjuangkan sekarang. Teman-teman, sahabat-sahabat GMP, inilah dia Dr. Ros Mardana Nasution, MSI. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Dek. Ya kalau saya memang dididik dengan selalu untuk berjuang gitu ya, tidak dibiasakan untuk mendapatkan sesuatu itu tanpa perjuangan. Nah artinya dari sejak kecil, mulai dari orang tua yang seorang guru, dia tidak membekali kita dengan harta ya, tapi dengan pendidikan gitu. Makanya bagi perempuan nih, khususnya perempuan Indonesia ya, memang tidak ada lagi harusnya yang mencoba untuk merendahkan perempuan itu harus setinggi-tingginya pun dia sekolah, setinggi-tingginya pun dia berpendidikan, toh akhirnya dia nanti juga menjadi tukang masak di rumah gitu ya. Nah jadi cara-cara berpikir seperti itu sebaiknya kita hilangkan ya, seperti itu. Dan memang bagi prinsip saya tidak ada sesuatu yang mudah itu, maka hiduplah dengan perjuangan, karena hidupmu itu memang perjuanganmu, seperti itu. Kemudian yang kedua ya khusus memang saat ini ya, karena saya orang antropologi gitu ya. Nah kita ini memang menghadapi era yang sangat maju, era yang sangat berkembang. Namun bagi generasi muda juga jangan lupa untuk selalu mengenal budayanya sendiri gitu ya. Nah walaupun kita ini sudah dihadapkan dengan teknologi yang sangat canggih, tapi jangan pernah melupakan budaya kita, karena budaya itu adalah warisan yang perlu dijaga secara turun-temurun. Jadi memang harus terus bersemangat membangun Indonesia ini, tapi tetap menyongsong masa depan yang lebih cerah, itu pasti harus dimiliki kaum generasi muda, khususnya GMPI. Ya, baik, terima kasih, amin. Terima kasih Bu, sukses selalu, sehat. Mudah-mudahan profesi Ibu sebagai dosen mampu melahirkan generasi-generasi yang kualitasnya jauh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada, demikian diskusi kita, perbincangan dengan Ibu Dr. Ros Mardana Nasution, MSI, terkait dengan dunia keperempuanan, aktivisme perempuan atau feminisme. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat, ada pengetahuan yang bertambah. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya bersama bintang tamu yang lain. Bu,
terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jangan bosan datang kemari, insya Allah. Jika kami mulai agak galau menghadapi perempuan, kami bisa mengundang Ibu kembali. Terima kasih, Bu. Sahabat GMPI dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup menghadapi tantangan. Terima kasih, Ibu. Baik, makasih, Dek.